There's a field far away in Georgia. Assalamualaikum sahabat. Ketemu lagi di channel Az-Zain ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang akan kita bahas pada kajian kali ini ialah bagaimana hukumnya memakan entung yang marak diperjualbelikan di online shop, dan apa hukumnya memakan larva tawon. Untuk mengetahui mengenai halal atau haramnya mengkonsumsi baik itu entung dan atau larva tawon, ada baiknya terlebih dahulu kita mengetahui tentang perbedaannya. Tetaplah di channel ini, supaya kita tahu perbedaan dan hukum mengkonsumsi baik entung dan atau larva tawon. Entung atau kepompong merupakan hewan yang berasal dari ulat dan dapat bermetamorfosis menjadi kupu-kupu. Kepompong biasa kita temukan di dedaunan atau di batang pohon selama masa tunggunya untuk berubah menjadi kupu-kupu. Saking banyak ditemukannya hewan ini, sebagian masyarakat tidak menyia-nyiakan keberadaan kepompong, bahkan sampai diperjualbelikan, menjadikannya sebagai lauk makanan yang dianggap bermanfaat. Selain entung ada juga larva tawon yang marak dikonsumsi. Larva tawon ialah berasal dari telur tawon yang sudah menetas. Dari sini setidaknya kita sudah punya gambaran perbedaan antara entung dan larva tawon. Lalu bagaimana hukum mengkonsumsi dua hal tersebut? Apakah halal atau haram? Entung dan larva tawon memiliki hukum yang berbeda dalam hal mengkonsumsinya. Berikut penjabarannya. Entung atau istilah umum kepompong, dalam istilah Arab dikenal dengan nama asari. Hewan ini tergolong sebagai hewan kecil yang melata di bumi atau biasa disebut dengan hasyarat. Para ulama mengategorikan segala jenis hasyarat sebagai hewan yang haram untuk dikonsumsi. Status kepompong yang haram untuk dikonsumsi secara tegas dijelaskan dalam kitab Hayat al-Hayawan al-Kubra. Al-asari atau kepompong merupakan nama bagi jenis ulat merah yang berada di tumbuh-tumbuhan yang berubah bentuk bermetamorfosis menjadi kupu-kupu. Sebagian kaum berpandangan bahwa al-asari merupakan ulat yang berkepala merah dan bertubuh putih ketika berada di pasir. Hewan ini mirip dengan jari-jari wanita. Haram mengonsumsi hewan ini karena termasuk golongan hewan hasyarat. Syekh Kamaluddin Ad-Damiri, Hayat al-Hayawan al-Kubra, Juz 1, Hal 42. Berdasarkan referensi tersebut maka dapat dipahami fenomena yang terjadi di masyarakat berupa memanfaatkan kepompong sebagai salah satu jenis makanan adalah hal yang tidak dapat dibenarkan secara syara. Sedangkan memperjualbelikan makanan kepompong ini juga merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh syara. Sebab termasuk ianah alal maksiat yang berarti ikut andil dalam perbuatan maksiat. Dalam hal ini adalah mengonsumsi kepompong. Sebab dengan adanya penjualan kepompong maka akan menyebabkan orang lain ikut mengonsumsi kepompong, dan hal tersebut jelas tidak diperbolehkan. Berbeda halnya ketika penjualan kepompong bukan untuk dikonsumsi orang, tapi dalam bentuk lain yang diperbolehkan oleh syara. Misalnya menjual kepompong sebagai pakan burung. Penjualan kepompong dengan tujuan tersebut dapat dibenarkan. Lalu bagaimana dengan hukum memakan larva tawon? Untuk hukum memakan larva tawon terjadi perbedaan pendapat para ulama. Tawon merupakan salah satu hewan yang haram dimakan dan juga dilarang untuk dibunuh. Imam Abu Hamid Al-Ghazali dari mazhab Syafi'i menceritakan bahwasanya diharamkan memakan daging hewan yang dilarang dibunuh. Ia berkata, seperti lebah.
Karena lebah atau tawon merupakan hewan yang haram dimakan dan dilarang dibunuh, sebagian ulama mengharamkan memakan larva tawon karena larva tawon dihukumi sebagai tawon. Seperti Imam Syaukani dalam kitab Nailul Autar berpendapat, haram hukumnya memakan larva tawon, karena larva tawon itu dihukumi sebagai tawon, yang merupakan salah satu binatang yang telah dilarang oleh syara untuk membunuhnya. Setiap binatang yang dilarang untuk dibunuh, maka tidak boleh memakannya. Sebagian yang lain menghalalkan karena larva tawon belum berupa tawon, tapi dengan syarat harus dimakan dengan rumahnya jangan terpisah. Dari perbedaan tersebut maka hukum memakan larva tawon ditafsil atau diperinci. A. Boleh dimakan apabila bersama rumahnya atau gawar karena sulit dipisahkan. B. Haram bila tidak bersama rumahnya atau gawar tawon. C. Haram bila sudah berupa ulat atau anak lebah. Demikian penjelasan para ulama terkait hukum memakan entung dan larva tawon. Untuk dasar referensi, insya Allah saya akan tampilkan di akhir video. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Let it.